Ada lupa yang sifatnya anugerah yang tadi saya sampaikan, ya, untuk meringankan beban kehidupan. Atau yang kedua, menambah nilai pahala dalam konteks ibadah tertentu. Contohnya apa? Al-Quran. Al-Quran. Ya, jadi ada kondisi tertentu yang orang ini nggak maksiat, ikhtiarnya banyak sekali, bahkan dia tahajud juga, dia puasa juga, dia meninggalkan maksiat. Tapi ketika menghafal Quran, kok kayaknya susah gitu. Ya, dalam tanda petik ya, padahal Allah katakan nggak ada yang susah. Tapi qadar Allah ditetapkan oleh Allah bagi orang ini misalnya nggak secepat yang lain. Orang lain misalnya dalam 10 menit hafal 1 halaman, orang ini sudah 1 jam belum hafal. Bahkan 10 jam masih terlambat-lambat. Ya, ada yang pindah lupa sebelumnya misalnya kan. Apa di antara hikmahnya? Ternyata di antara hikmahnya itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk memberikan tambahan pahala kepadanya dengan mengulang apa yang telah dia tadi usahakan untuk dihafal. Jadi makanya menghafal Quran itu sering saya katakan bukan berapa banyak hafalan yang dikumpulkan, bukan berapa juz yang telah dihafalkan, tapi berapa banyak ikhtiar kita untuk menghadirkan Quran itu hadir dalam jiwa kita, ya, berdasarkan kemampuan usaha kita. Jadi yang dilihat oleh Allah, yang dinilai itu adalah ikhtiarnya, bukan berapa juz yang telah dihafalkan. Ya, kalau berapa juz yang telah kumpul itu yang menjadi pahala, rugi kita. Rugi. Tapi betapa adilnya Allah memberikan ikhtiar manusia sebagai ukuran pemberian pahala kepadanya. Karena itu kalimat Nabi-Nya jelas mengatakan, ya, man qara'al Qur'ana, ya, man qara'a kitaballahi, siapa yang membacakan kitab Allah Subhanahu wa taala, membacakan Al-Qur'an. Bahkan redaksinya tegas mengatakan man qara'a harfan min kitabillah. Ya, Nabi menyampaikan man qara'a harfan min kitabillahi, siapa yang membacakan 1 huruf dari kitab Allah, ya, falahu asyru hasanat, dia mendapatkan 10 kebaikan padanannya. 1 huruf sama dengan 10. Walam aqul alif lam mim harfun. Ya, dan saya tidak katakan kata Nabi alif lam, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa likulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Nah, sekarang Anda ambil dari rumus ini, ya, terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana seseorang yang ketika dia mencoba menghafalkan 1 ayat saja, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam perjuangan dia, mustahil ada orang misalnya secara umum ya, umumnya sekali membacakan itu misalnya pada umumnya ya, saya tidak mengatakan kekhususan pada orang tertentu. Secara umum dia bacakan sekali langsung selesai, hafal, tertanam kuat. Tidak. Fitrah hafalan itu kalau ingin kuat tertanam, itu dia akan ulang-ulang. Maka orang yang membacakan ayat kedua di Al-Baqarah ini, ya, mulanya dia bisa memulai dengan kalimat seperti ini misalnya bacaannya. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, la raiba fi, la raiba fi, la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin.